Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwadi Putra SPD, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Pada siang hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Suci Ramadhani, guru bahasa Inggris SMP Muhammadiyah Rambah kelas 8. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan percakapan observasi. Baik, Bu, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan dengan Ibu pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk menentukan atau melihat proses bagaimana pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di dalam kelas besok. Pertanyaan yang pertama, Bu, apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan besok? Ada 3 Pak tujuan pembelajaran di kelas 8 itu. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kalimat simple present tense dengan benar. Yang kedua itu ada menjelaskan struktur grammar pada simple present tense terkait dengan tindakan yang dilakukan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang terakhir itu ada menentukan penggunaan simple present tense untuk meminta informasi terkait kegiatan secara rutin dan kebenaran umum dengan benar. Baik, Bu, Ibu telah menyampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ketika Ibu masuk besok. Sedangkan untuk media, Bu, seperti apa kira-kira media? Medianya itu ada 2 Pak. Yang pertama itu PowerPoint dan menggunakan YouTube. Oh, berarti 2 media yang Ibu akan adakan ketika Ibu masuk besok. Kalau mengenai metodenya bagaimana? Metodenya itu yang pertama itu ada diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kemudian modelnya itu problem based learning atau PBL. Oh, baik, Bu, berarti dengan materi simple present learning metode yang Ibu sampaikan yaitu PBL, problem based learning. Baik, Bu, untuk waktu pelaksanaannya tanggal berapa, Bu? Kira-kira itu hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Pak. Oh, baik, Bu. Berarti pada tanggal 1 Februari 2024 saya akan melaksanakan observasi di kelas, dan setelah itu, Bu, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana di kegiatan pasca observasi ini kami nanti akan didatangi oleh pengajar praktek, dan pengajar praktek itu nanti akan berdiskusi langsung dengan CGP dan Ibu yang praktek di kelas. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. Good afternoon. How are you today? I'm good. Oke, hari ini kita belajar di chapter 7, yaitu bab 2, atau kalian buka itu di halaman 86. Coba buka bukunya halaman 86. Di chapter 7 atau chapter 7 itu ada di sana my uncle is a zookeeper. Bisa dilihat di slide di depan. Itu ada my uncle is a zookeeper. Di sini kita belajar tentang to communicate states and events that happen routinely. Berarti ini komunikasi tentang kejadian atau rutinitas sehari-hari. Or as general truth. Itu adalah kebenaran umum. Ya, jadi kebenaran umum itu nanti sama dengan kita belajar simple present tense. Kemudian, in order to appreciate the nature, untuk mengapresiasikan terhadap alam, to show our pride in something or to give good and bad sample, untuk memberikan contoh baik dan buruk, ya, yang kita dapatkan dari kebenaran umum tersebut. Dan selanjutnya
Itu di sini ada gambar. We have a study tour in a zoo. Berarti di sini kita melakukan perjalanan ke kebun binatang ya. Di sini bisa dilihat, what animals do you see in the picture? Binatang apa yang terlihat pada gambar? Yang pertama itu you can see a bear. Yang kedua itu ada tiger. Ya. Yang ketiga itu ada ya. Dan yang keempat itu ada monkey. Dan yang terakhir itu ada rusa. This is a deer. Ya, ini dia gambar-gambar yang ada di kebun binatang. Kemudian dari penjelasan tersebut kita akan belajar tentang to describe the animals in the zoo one by one. Ya, di sini belajar tentang menggambarkan. Describe. Describe itu sama dengan menggambarkan hewan di kebun binatang satu per satu. Jadi digambarkan hewan yang tadi. Benarkah dia itu ciri-cirinya seperti itu? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu ada elephant are the heaviest land animals. Gajah adalah binatang darat yang terberat. Apakah itu kebenaran umum? Ya. Berarti ini masuk ke topik kita tadi, general truth. Itu adalah kebenaran umum. Bahwa ciri-ciri dari binatang tersebut adalah benar, real atau fakta. Beruang mempunyai kulit yang tebal. Benar? Ya. Nah, itu ada 4 ya. Yang selanjutnya itu kita bahas tentang simple present tense. Yang pertama itu simple. Simple itu sederhana. Ya. Present saat ini. Berarti simple present tense itu kalimat sederhana digunakan untuk menyatakan kejadian saat ini, seperti kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum. Nah, tadi kan yang pertama itu ada routinely, berarti rutinitas yang terjadi setiap hari atau kebiasaan yang terjadi setiap hari. Nah, ini dia ya pengertian dari simple present tense. Kemudian simple present tense ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu verbal dan yang kedua ada nominal. Yang verbal itu menggunakan kata kerja. Ya, berarti kalau verbal dia verb itu menggunakan kata kerja. Dan subjek, kemudian verb 1 ditambah s atau es, tambah objek. Nah, bisa diperhatikan selanjutnya itu ada ini tadi yang penjelasan dari gajah. Contohnya, example, most of them live in Africa and Asia. Ya, dari situ kita melihat subjeknya itu adalah them. Ya, them itu subjeknya. Them itu apa artinya? Mereka ya. Them itu siapa? Menunjukkan gajah ya, gajah ini. Kemudian ada verbnya. Verbnya di situ terlihat live. Ya, live in ini hidup. In Afrika, ya, objeknya Afrika dan Asia. Nah, itu dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua, they use their long trunks almost like an arm. Itu subjeknya adalah they, mereka. Kemudian long itu verbnya atau kata kerjanya.
Kemudian almost like an arm itu adalah objek. Itu positif. Dah, kita masuk yang kedua, itu ada negatif. Yang pertama tadi positif, yang kedua negatif. Yang kedua ini rumusnya subjek tambah do atau does dan not. Nah, ini yang tiga ini nggak boleh digabungkan. Dalam satu kalimat tidak boleh digabungkan. Jadi kalau dia do saja, kemudian does saja, jangan digabung. Do, does not, itu jangan digabung, satu saja. Misalnya, ini contohnya example, monkey does not eat meat. Yang kedua, itu dia monkeys, ada S-nya, berarti monkey-nya lebih dari satu kalau ada S di belakang. Do not eat meat, tidak memakan daging, ya. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga maksudnya ada interrogatif. Ya, ada dia di sana. Yang pertama itu do, does. Kemudian ada subjek, kemudian ada verb one, kemudian ada objek. Nah, bisa dilihat di contohnya itu sangat jelas. Does the elephant live in Asia? Ya, ada tanda tanya. Berarti kalau dia interrogatif ini tanda tanya. Tadi ada positif, yang kedua apa tadi yang kedua? Negatif, yang ketiga interrogatif. Jadi ini menanyakan, does the elephant live in Asia? Do the bear eat honey? Nah, itu menanyakan. Kemudian nominal digunakan saat menggunakan kata sifat, kata benda. Ya, kalau nominal itu digunakan saat ada kata sifat, kata benda dan kata keterangan menggunakan to be. To be itu is, am, are. Nah, itu dia, to be itu ada 3. Ini yang positif, yang nominal itu ada subjek tambah to be, kemudian adjective, noun, adverb. Ya, tadi yang di ujung sana itu kata sifat, kata benda dan kata kerja. Jadi contohnya gajah, hewan yang sangat kuat atau besar. Tiger itu tadi apa? Macan adalah kucing, ya, terbesar. Itu dia. Kemudian selanjutnya ada negatif. Negatifnya subjek, to be, not, adjective, noun, adverb, sama. Ini dia contohnya, tiger, are. Nah, jangan dilupakan to be-nya, ada are di sana. Not, time, animals. Ya, di sana ada rumusnya, termasuk di sana are, kemudian not, kemudian adjektifnya ada di sana. Contoh yang kedua, monkey is not biggest animals. Ya, ada to be-nya. To be-nya yang mana to be-nya? Ya. Kemudian itu not, kemudian adjektifnya biggest animals. Nah, ini yang terakhir ada nominal interrogatif. To be. Ya, diingat tadi to be ada 3.
is, are. Sama satu lagi apa? Ya. Dah, ini contohnya to be, subject, adjective, noun, adverb. Sama, dia hanya yang pertama tadi itu subjek. Kalau dia interrogatif, to be duluan. To be-nya itu are bears powerful animals? Berarti menanyakan. Kemudian is elephant the heaviest animals? Ada to be di depannya. Dah, itu dia penjelasan dari simple present tense. Berarti ada dia dua, verbal dan nominal. Ya, tadi verbal sudah dijelaskan, kemudian nominal juga sudah dijelaskan. Jadi tugasnya adalah mencari kebenaran umum pada suatu paragraf, baik itu binatang ataupun people atau orang-orang juga boleh, sesuai dengan kebenaran umumnya atau ciri-cirinya. Ada yang ditanyakan? Paham? Dan silahkan dikerjakan menurut dari paragraf yang ada di buku di halaman 88 menurut rumus yang tadi. Udah siap anak ibu? Nah, silahkan dikumpulkan. Ya, kumpulkan semuanya. Itulah tadi materi kita pada chapter 7, yaitu membahas tentang my uncle is a zookeeper, atau tentang kebenaran umum yang sudah kita pelajari atau sudah dibuat tugasnya, sudah dikumpulkan tentang simple present past tense. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sarwaldi Putra SPD CGP Angkatan 9 Kota Rokan Ulung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini sekarang ada yang pertama Ibu Desmila, pengajar praktek CGP. Yang kedua ada Ibu Suci Ramadaning sebagai guru yang diobservasi ketika pembelajaran di kelas kemarin. Baiklah Bu Suci, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Yang pertama, apa perasaan Ibu setelah mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melakukan observasi tersebut itu cara pembelajaran itu lebih
ditingkatkan lagi kepada anak-anak. Kemudian tindak lanjutnya itu kepada anak-anak itu supaya lebih bersemangat dalam pembelajaran. Itu aja, Pak. Baik Bu, berarti itu perasaan dan apa yang Ibu rasakan ketika belajar di kelas kemarin. Setelah itu Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi ketika belajar di kelas kemarin Bu? Tantangannya Pak itu kalau dalam bahasa Inggris ini kan Pak, ini anak-anak tuh masih banyak kosakata yang kurang. Itu saja Pak. Baik Bu, berarti tantangan yang Ibu hadapi pada kegiatan observasi kemarin adanya kurangnya kosakata atau vocabulary dari anak dalam mendiskusikan atau menjawab soal yang ada mungkin di tugas yang Ibu berikan, sehingga mungkin mengalami kendala anak-anak itu dalam menjawab soal. Yang terakhir, apa harapan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi ini Bu? Harapannya ke depannya untuk anak-anak supaya lebih bersemangat lagi belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Kemudian untuk ke depannya anak-anak itu lebih mempersiapkan diri untuk belajar kosakata, baik itu persiapan kamusnya, bukunya juga. Baik Bu, terima kasih banyak atas kegiatan pasca observasi kita ini. Sekali lagi kami dari CGP mengucapkan kepada Ibu Suci, kepada Ibu PP yang sudah aktif dalam kegiatan ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.